Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Syasha Nabila, Sri Haryanti, dan Khairi Latif. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai landasan dan asas-asas pendidikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan, yang mana hal ini dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai guna. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan ini merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Terdapat beberapa landasan pendidikan yang dijadikan titik tumpu dan acuan analisis kritis kaidah-kaidah dan kenyataan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan landasan religius. Di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sesuai dengan sifatnya yang berlandaskan filsafat, maka landasan filsafat ini menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Yang kedua yaitu landasan sosiologis, di mana landasan sosiologis ini adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, yaitu pendidik dan peserta didik, bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri itulah dapat kita lakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan ini dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu landasan hukum, di mana landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan itu dilandasi oleh aturan-aturan baku ini. Contohnya aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, yang sebagian besar itu dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Adapun beberapa landasan hukum pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 dan 32. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik. Dan yang keenam, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27-30 Tahun 1990. Yang keempat yaitu landasan kultural. Yang seperti yang kita ketahui, peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi, di mana hal itu dilakukan melalui pendidikan, baik itu pendidikan informal, non-formal, maupun formal. 5. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia,
khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya. Pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan, dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara-cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Keenam, landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Selanjutnya, 7. Landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. 8. Landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Yang terakhir, 9. Landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asas-asas pendidikan. Apa itu asas pendidikan? Asas pendidikan memiliki arti, hukum atau kaidah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan juga diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumbuh berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun asas-asas pokok pendidikan Indonesia ada 3, yaitu asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas ini merupakan semboyan Ki Hajar Dewantara yang berarti di belakang memberi pengaruh dan dorongan. Asas ini menekankan peran pendidik sebagai fasilitator yang memberikan tuntunan dan dorongan kepada peserta didik agar mereka dapat belajar secara mandiri. Asas Tuturi Handayani dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian dikembangkan oleh Dr. MP Susilo dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Harso Suntolodo jika di depan memberi contoh, Ing Madya Karso jika di tengah memberi dukungan dan semangat, dan Tuturi Handayani jika di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat. Asas ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga berlangsung sepanjang hayat, seperti melalui pengalaman hidup, pekerjaan, dan interaksi sehari-hari. Asas ini mendorong individu untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka sepanjang hidup mereka. Dan yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini menekankan pentingnya peran peserta didik dalam proses belajar. Asas ini mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri, dapat mengatur waktu, mencari sumber informasi, dan memecahkan masalah secara mandiri, mendukung terciptanya individu yang memiliki inisiatif dan tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri.
Sekian materi yang dapat kelompok 10 sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.